Shalom, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini kita ambil dari Mazmur 124 ayat 6 sampai 8. Mazmur 124 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita, yang menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, sering di dalam kehidupan kita orang Jakarta mengatakan hoki, ya, kita terluput dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Demikian juga terjadi dengan orang-orang percaya. Dalam setiap menghadapi permasalahan, dia juga terluput atau mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, baik persoalan biasa maupun masalah-masalah yang cukup pelik bagi kehidupannya. Bahkan bisa menyebabkan kematian buat kehidupannya, bahkan kebangkrutan dan lain sebagainya. Baik itu masalah kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Ya, ada jalan keluar, kita terluput dari setiap permasalahan kehidupan kita. Sering di tengah jalan, baik itu di hutan maupun di jalan biasa, saya mengalami kerusakan mesin ketika saya mengendarai. Kemarin saya berjalan dengan mobil saya di Pontianak, itu hari Sabtu sekitar pukul 2:30 siang, ya. Lalu kemudian mobil saya panas overhead, ya, temperatur tinggi. Dan apa yang terjadi? Ternyata saya mengalami kerusakan dinamo fan. Memang sekitar jalan itu cukup ramai, tetapi tidak ada bengkel yang buka pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, hanya 500 meter dekat jalan tersebut, Bapak Ibu, di jalan tersebut ada bengkel resmi dari mobil saya. Dan waktu itu udah pukul 2:30 dan dia tutup pukul 3. Dan mobil saya setelah saya isi air radiator, kemudian saya jalankan ke tempat tersebut, ke bengkel resmi tersebut. Semula mereka menolak, tetapi pada akhirnya saya meminta pertolongan. Akhirnya mereka tolong dan spare part ada, dinamo fan. Lalu kemudian mereka menggantikan spare part tersebut dengan spare part yang baru, dan pada akhirnya mobil saya bisa dikendarai kembali, ya. Pertolongan tepat pada waktunya. Ketika saya berhenti, ketika saya mengalami kerusakan mesin, ya, dan bengkel resmi dari mobil saya itu cuma satu di Kalimantan Barat, pas dekat bengkel resmi tersebut, ya. Bukan hanya kejadian-kejadian itu yang saya alami sekali, berkali-kali, ya, terhadap mobil Jeep saya, Land Cruiser pun juga pernah mengalami di tengah hutan. Kami mengalami kerusakan mesin, ya, dan pertolongan tepat pada waktunya karena di situ ada seseorang yang menolong saya sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan mobil tersebut, ya. Dalam kehidupan saya pun juga mengalami seperti itu, baik itu masalah kesehatan buat saya maupun anak-anak saya, keluarga saya, dan juga masalah keuangan. Ketika saya ada dalam kesulitan, ada dalam permasalahan, Tuhan atau pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kehidupan ini bukan adalah kehidupan yang lurus. Pasti di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan, ya, baik itu masalah kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya.
Alkitab katakan, pemazmur katakan, jiwa kita terluput seperti burung yang terjerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ya. Kita seperti burung yang masuk dalam perangkap. Ya. Dan apa yang terjadi ketika kita masuk dalam perangkap tersebut? Jerat itu telah terputus dan pada akhirnya kita pun terluput. Kenapa itu bisa terjadi? Pemazmur katakan di dalam ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar Tuhan dalam tanda kutip. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia menciptakan kita. Ya, sudah barang tentu setiap persoalan permasalahan, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang mengasihi kita, Dia akan mencari jalan keluar buat permasalahan kita. Kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kita, selalu ada masalah dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan akan selalu tetap menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, sebut dalam nama Tuhan. Tetapi ini bukan menjadi ajian atau kalimat ajian atau kalimat jimat, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak. Tetapi kita percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita percaya sungguh-sungguh Allah atau Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Kalaupun kelihatan permasalahan itu belum selesai, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Dia mau mendewasakan kita untuk lebih percaya lagi kepadanya. Dan pada akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, meskipun menurut kita terlambat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan kita hidup ini dalam setiap permasalahan mengandalkan kekuatan sendiri. Setiap ada permasalahan keuangan, kita cari jalan keluar bukan dengan caranya Tuhan, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Kita cari pinjaman, kita cari orang yang bisa diandalkan. Ketika orang yang tidak bisa diandalkan itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita, itu sudah tidak menolong kita, Bapak Ibu, itulah saatnya iman kita dipertaruhkan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan masalah kesehatan. Ketika dokter, rumah sakit, medis sudah tidak bisa diandalkan, sudah tidak bisa memberikan jalan keluar dalam permasalahan kehidupan kita, percayalah, Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu bisa memberikan pertolongan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan kita, Dia memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.